Setelah tiba di Australia pada Senin malam, waktu setempat Presiden Joko Widodo langsung disambut antusias. Dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Australia memuji Presiden Jokowi. I'm so honoured to be with him today. He's a dear friend, as is Jokowi. Welcome. Menjadi lebih tidak adil, menjadi lebih tidak jujur, maka kita harus melakukan perlawanan. Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Pak Jokowi, terima kasih sudah membangun Indonesia. Pak Jokowi, kami bangga mempunyai presiden seperti Bapak sampai 2 periode. Kami tidak menyesal, kami ingin kami selalu bermimpi bahwa pemimpin-pemimpin berikutnya seperti Pak Jokowi yang selalu memikirkan rakyat kecil. I'm so honoured to be with him today. He's a dear friend, as is Jokowi. Welcome. Presiden Jokowi saat ini tengah melakukan kunjungan ke Australia dan bertemu dengan beberapa tokoh penting. Salah satunya melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Australia, David Hurley. Mengutip dari presiden ri.go.id, Presiden Jokowi diketahui melakukan pertemuan pada Selasa 4 Juli 2023 di Admiralty House, Sydney, Australia. Pihaknya tiba sekitar pukul 10.35 waktu setempat. Adapun Gubernur Jenderal Hurley langsung menyambut Presiden Jokowi sesaat turun dari kendaraannya. Keduanya pun berjalan beriringan dengan 21 dentuman meriam menuju lokasi upacara penyambutan. Lagu kebangsaan masing-masing negara pun turut diperdengarkan setelah Presiden Jokowi berada di mimbar kehormatan. Gubernur Jenderal Hurley pun mempersilahkan Presiden Jokowi untuk memeriksa barisan kehormatan bersama. Dengan pengenalan delegasi masing-masing, Gubernur Jenderal David Hurley pun turut mengucapkan rasa senangnya dalam menyambut Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jenderal Hurley ketika pertemuan tatap muka. "Saya senang menyambut Anda di Admiralty House," ujarnya. Diketahui pertemuan ini pun sangat diapresiasi oleh Presiden Jokowi, terutama dengan dukungan Gubernur Jenderal Australia untuk penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Hurley diketahui berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Adapun setelahnya, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan ini pun tidak hanya dikunjungi oleh Presiden Jokowi saja, namun juga ditemani beberapa menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI untuk Australia Siswa Pramono. Hari ini kita membuat poster spanduk agak besar. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana akan menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertepatan kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara tersebut. Kenapa hari ini? Karena hari ini Presiden Jokowi sedang ada di Sydney. Pesan ini perlu kita suarakan agar lebih terdengar. Anda sedang membuat dongeng kepada publik dengan wajah Anda yang polos padahal status Anda tersangka. Ya, Anda bukan malaikat. Anda bukan orang paling pintar di Republik ini. Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Congratulations Pak Presiden, kerjanya sungguh sangat menghebatkan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan di Indonesia yang infrastruktur itu hebat banget. Saya sungguh sangat terharu dengan pekerjaan Pak Presiden. Anda bukan malaikat. Anda bukan orang paling pintar di Republik ini. Di saat pertemuan Jokowi dengan pemimpin di Australia, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Denny Indrayana malah menggelar demonstrasi di Federation Square, Melbourne, Australia pada Selasa 4 Juli.
Dalam demonstrasi, Denny meminta Presiden Jokowi untuk tidak melakukan cawe-cawe pada pemilu 2024 dan menghentikan dinasti politik serta bisnis keluarganya. Demonstrasi itu ditayangkan oleh Denny secara langsung dalam siaran di akun Facebooknya. Hanya segelintir orang ikut dalam demo itu. Denny sendiri tampak mengenakan kaos hitam bergambar wajah aktivis HAM Munir dan jaket coklat. Di belakang Denny terlihat tulisan Jokowi, "Don't cawe-cawe, stop dinasti." Aksi Denny ini bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke Australia. Dia tiba di negeri kanguru itu pada Senin 3 Juli malam. Presiden Jokowi sedang di Sydney. Kita melakukan demonstrasi damai ini di tengah kota Melbourne untuk mengingatkan Jokowi, "Don't cawe-cawe, stop dinasti." Jokowi jangan masuk menyebabkan Pilpres 2024 tidak jujur dan tidak adil. Stop juga dinasti politik dan bisnis anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bisa menghadirkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera. Ini sedikit dari kita untuk mengkritik, untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi, ujar Denny. Denny mengatakan cawe-cawe Jokowi berbahaya, bukan hanya untuk demokrasi, tapi juga untuk Pilpres 2024. Selain itu juga melanggar konstitusi, etika politik. Menurut Denny, mestinya Jokowi melakukan cawe-cawe pada persoalan lain, misal mendorong percepatan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Denny kemudian menyebut Jokowi melakukan cawe-cawe dalam pembuatan UU IKN, perubahan UU Minerba, hingga membuat Perpu Cipta Kerja. Nah, ini Presiden juga harus bisa cawe-cawe dalam RUU perampasan aset yang sangat diperlukan untuk melengkapi sistem aturan legislasi kita untuk pemberantasan korupsi. Tapi Presiden tidak lakukan itu, jelas Denny. Lebih lanjut, Denny menyebut Jokowi dapat melakukan cawe-cawe untuk menghentikan KSP Muldoko yang dia sebut sedang mencopet Partai Demokrat. Sebab, kata dia, hal itu melanggar prinsip demokrasi, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, berserikat. Denny menilai Jokowi sangat punya otoritas untuk menghentikan manuver Muldoko di Partai Demokrat. Hari ini kita membuat poster spanduk agak besar, Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Itu adalah sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa hari ini? Karena hari ini Presiden Jokowi sedang ada di Sydney. Pesan ini perlu kita suarakan agar lebih terdengar. Congratulations Pak Presiden. Kerjanya sungguh sangat menghebatkan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan di Indonesia yang infrastruktur itu hebat banget. Saya sungguh sangat terharu dengan pekerjaan Pak Presiden. Karena cawe-cawe Presiden bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Cawe-cawe Presiden Jokowi itu merusak demokrasi kita dan merusak konstitusi kita. Faktanya mana? Siapa yang bicara pada Anda? Kapan, di mana? Ya, Anda verifikasi kepada orang yang kemudian menjadi tertuduh. Ada keadilan untuk orang bisa membela diri. Itu baru pikiran seorang scholar, seorang akademisi. Kalau tidak, itu tidak lebih dari buzzer. Kalau tidak, itu tidak lebih dari buzzer. Namun rupanya aksi Denny Indrayana itu tidak terlalu dipedulikan, baik WNI ataupun warga Australia. Ia tampak berdemo sendiri dan tak ada satupun warga yang ikut dalam aksinya. Warga Australia pun terlihat tidak terlalu peduli dengan aksi itu. Mereka bahkan tampak santai melintas di belakang Denny. Tidak ada satupun warga lain yang ikut aksi unjuk rasa tersebut. Pun demikian, warga Australia terlihat tidak terlalu peduli dengan aksi itu dan lalu lalang melintas di belakang Denny. Dalam video, terlihat Denny Indrayana berdiri sendirian dengan perekam video di hadapannya. Terlihat sebuah spanduk kecil bertuliskan Jokowi, don't cawe-cawe, stop dinasti, terpajang di belakang politisi Demokrat tersebut. Dalam kesempatan itu pun, Denny Indrayana terlihat memakai kaos berwajah aktivis mendiang Munir Tholib dipadukan dengan kot berwarna coklat. Dibanding orasi, Denny Indrayana justru terdengar seperti ngevlog. Menanggapi aksi tersebut, Ferdinand mempertanyakan alasan Denny berdemonstrasi sendirian. Saya sempat berpikir dan bertanya,
Apakah saudara DI ini sudah tidak waras? Demo kok sendirian? Ucapnya dilansir fajar.co.id dari Twitter pribadinya, Rabu 5 Juli 2023. Ia pun menambahkan, banyak warga Indonesia yang menetap di Australia yang ikut menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Padahal rakyat Indonesia yang menyambut Jokowi di Australia sangat banyak. Pungkasnya, Denny ini suka bikin heboh ya. Boleh dibilang bahwa Denny ini sebenarnya sudah nggak punya muka di depan publik. Sudah nggak ada yang percaya sama omongannya. Kecuali para kadrun ya. Tapi kayaknya para pendukung Anies juga lebih sibuk ngurusin jis ketimbang membahas ocehan si Denny ini. Ini yang saya lihat sekilas ya di medsos. Mungkin bagi-bagi tugas ya.